Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, RI, Profesor Taruna Ikrar menjadi penceramah pada malam 14 Ramadan di Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel, Kamis, 13 Maret 2025, malam. Profesor Taruna Ikrar membawakan ceramah berjudul Mukjizat Puasa Ramadan dalam Perspektif Neuroscience. Selama 30 menit, dokter dan ilmuwan di bidang farmasi, jantung, dan syaraf ini menjelaskan bagaimana puasa memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan otak dan tubuh manusia. Ia membuka ceramahnya dengan mengutip firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Di surah tersebut disampaikan, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Ayat ini menunjukkan bahwa puasa bukan sekadar ibadah, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kualitas diri secara spiritual, mental dan fisik, katanya. Profesor Taruna Ikrar melanjutkan, puasa di bulan Ramadan bukan hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi sebuah latihan psikis, mental dan fisik. Dari sisi psikologis, puasa membentuk pribadi menjadi lebih baik, memperkuat disiplin, serta menjauhkan seseorang dari perbuatan yang bisa mencederai nilai ibadahnya. Kemudian dari sisi perspektif ilmu saraf, puasa disebutnya memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan otak. Tidak bisa lagi disebut khalifah. Contohnya orang-orang yang gila. Oleh karena itu otak kita sangat penting. Manusia jadi khalifah karena otak, dan karena otak kita luar biasa, hidup biologi yang paling besar otaknya Bapak. Lebih besar dari otaknya. Sebagai seorang ilmuwan kedokteran, panjangnya pembuluh darah kita itu berapa Bapak? Mulai dari pembuluh aorta sampai dengan pembuluh kapilernya. Mungkin banyak yang belum tahu, panjangnya itu 45.000 kilometer. Jarak saya dari Jakarta ke Makassar cuma sekitar 1.000 kilometer. Ini 45.000 kilometer. Kalau kita ukur, bisa pisahkan seluruh pembuluh darah kita itu panjangnya 45.000 km. Keliling dunia cuma berapa? Keliling dunia cuma sekitar kurang lebih 18.000 km. Jadi kalau kita kelilingi seluruh pembuluh darah kita, keliling 2,5 kali kita keliling, baru kita kelilingi seluruh pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita. Ini kan mujizat luar biasa tuh. Nah, bagi seorang dokter, bagaimana caranya kita membersihkan kerongkongan yang sangat panjang seperti ini? Mustahil kan? Palingan yang dilakukan dokter ahli jantung dipasang stent, dipasang ring, dikasih minum obat statin, obat fenobarbital, obat pengencer darah. Palingan itu yang dokter bisa lakukan. Tetapi lewat mujizatnya berpuasa, lewat proses glikolisis, glikon dan lisis itu artinya pecah-pecah. Proses glikolisis, panjang pembuluh darah yang luar biasa itu bisa bersih Bapak Ibu lewat berpuasa sebulan penuh. Ini mujizat pertama yang luar biasa. Makanya banyak ahli gizi yang mengarahkan kita berpuasa walaupun spiritnya sekedar sehat. Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, bukan hanya jadi sehat, kita juga bisa menjadi Allah takut. Insya Allah kita semuanya Bapak Ibu masuk surga kalau kita jalankan puasa ini dengan maksimal. Jadi proses yang pertama yang disebut dengan glikolisis. Keunggulan kedua berpuasa, yaitu terjadi apa yang kita sebut. Jadi yang pertama, dibersihkan semua toksin-toksin kita, racun-racun kita, dibersihkan semua lemak-lemak jahat kita yang ada di dalam tubuh selama sebulan penuh. Jadi berkahnya luar biasa. Sudah dapat pahala lebih indah dari 1.000 bulan, mendapat pahala menjadi tak takut, surga balasannya, menjadi orang yang sehat. Itu yang pertama, yang hubungannya yang kita sebut dengan proses
glikolisis. Apa yang kedua? Terjadi yang namanya autofagi. Apa autofagi? Opsumi, salah satu ahli profesor Jamilah tahun 2016 diganjar dengan Nobel Prize atau hadiah Nobel karena dia mampu menemukan bahwa tubuh kita pada saat berpuasa sel-sel kita mengalami autofagi. Auto itu sama otomatis, pagi itu makan. Tubuh kita artinya sel-sel yang jelek ini memakan dirinya sendiri, itu disebut autofagi. Jadi manifestasi keduanya dengan berpuasa, tubuh kita racun-racunnya, sel-sel jeleknya, sel-sel yang berbahaya, sel-sel yang berpotensi jadi kanker memakan dirinya sendiri. Dan kita lakukan training ini selama 1 bulan. Jadi kesimpulannya, kalau kita keluar setelah lulus Idul Fitri, tubuh kita kembali seperti bayi. Kenapa seperti bayi? Karena kembali sehat. Itu yang disebut autofagi. Yang ketiga manifestasi akibat puasa ini terjadi yang disebut dengan regenerasi sel-sel kita. Bapak Ibu, kita kasih contoh. Kalau kita tebang pohon, maka muncul pucuk-pucuknya. Iya kan? Tubuh kita setelah proses autofagi dimakan dirinya sendiri, yang tua-tua, terus proses glikolisis dibersihkan racun-racunnya. Tahapan berikutnya apa yang muncul? Muncul pucuk-pucuk baru sel-sel tubuh kita. Itulah yang disebut proses regenerasi. Jadi, maka ada penelitian, orang yang rajin berpuasa umurnya lebih panjang dibanding orang yang tidak pernah berpuasa. Itu ada publikasinya Bapak. Tinggal masuk ke Google, cek ke PubMed, cari pasti compare the lifestyle. Itu akan menunjukkan bahwa orang yang berpuasa lebih panjang usianya. Kenapa? Karena selain dia lebih sehat, muncul hal-hal yang baru, sel-sel baru di dalam tubuhnya, proses regeneratif. Jadi kesimpulannya dalam konteks hubungannya dengan kesehatan, dengan berpuasa, tubuh kita bisa menjadi lebih mudah. Menurut ahli genetik, dengan berdasarkan teori telomer, sebetulnya usia Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.